Hai semua, khusus untuk kawan yang muda di era 80-90-an, silakan simak. Tapi tolong duduk agak mundur, karena kali ini gue mau ngomongin masa lalu kalian ke kawan-kawan zaman now. Ya kalau kalian mau nambahin, tulis aja di kolom komen. Untuk kawan zaman now, inilah lagu-lagu Indonesia multi-genre yang seru-seru, yang dulu pernah ngetop banget dan mewarnai masa muda bokap, nyokap, atau om dan tante lu yang mereka sendiri mungkin udah lupa. Jadi kali ini gue nggak bahas lagunya ya, tapi khusus untuk ngajak nostalgia. Begitu banyak rintangan harus dihadapi, lalu mengapa kau diam saja tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Oh astaga, apa yang sedang terjadi? Oh astaga, entah kemana semua ini. Oh astaga, sementara yang lainnya hidup seenaknya. Di era 80-an, handphone, internet, sosmed, dan sebagainya jelas belum ada. Yang ada hanya perangkat telepon rumahan, ya seperti yang masih terlihat dipakai di kantor-kantor di zaman now. Walaupun begitu, telepon rumahan masih jadi barang mewah yang cuma dimiliki oleh kalangan yang berduit. Sehingga sarana telepon umum koin yang sangat diandalkan oleh anak-anak era 90-an pun belum efektif di era 80-an. Ya jadi untuk seorang cowok yang waktu itu jatuh cinta pada seorang cewek, mau kenalan aja susah, apalagi PDKT. Lembutmu wangi seharum rambutmu. Oh gadisku sayang, kau adalah belahan jiwaku. Oh gadisku sayang, harapanku ada di tanganmu. Oh gadisku, engkau gadisku, sayangku selalu, kasihku padamu. Terus di saat itu gimana tuh kalau seorang cowok jatuh cinta pada seorang cewek? Katanya kan mau kenalan aja susah, apalagi PDKT. Ya buat yang punya nyali, mereka langsung ngedeketin. Sementara buat yang malu-malu, satu-satunya bantuan adalah nitip surat cinta lewat pihak ketiga atau pos. Nah untuk kawan zaman now yang belum pernah lihat bentuk surat, kurang lebih mirip surat-surat tagihan lu yang dikirim lewat pos. Cuma ya bikinnya tentu pakai tulisan tangan dan kadang-kadang asal lu tahu aja juga dikasih parfum segala. Hari ini ku gembira melangkah di udara, Papas membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. 1, 2 dan 3, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Tak bikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Ada kata cinta
sorry ya, gue cuma bisa cerita soal Jakarta karena gue tinggal di Jakarta. Jadi malam minggu di Jakarta pada era 80-an hingga awal 90-an, kondisi keamanan belum seperti sekarang. Di beberapa sudut kawasan perumahan terdapat para akamsi yang nongkrong. Mereka tentu tak rela jika kembang di kampung mereka ternyata malah membuka hatinya pada warga asing. Cuma ada 3 pilihan cara kalau seorang pemuda jatuh cinta pada seorang gadis di sarang penyamun. Pilihan pertama, lu harus setangguh Om Berry Prima. Pilihan kedua, lu siapin aja duit buat ngasih biaya jaminan keamanan di setiap pos-pos penjagaan. Pilihan ketiga, jangan pernah lupa atau bosan untuk bilang misi bang. Tapi khusus daerah panas seperti di wilayah utara Jakarta, pilihan ketiga sangat tidak disarankan. Pakski Baba preman-preman, Pakski Baba metropolitan. Dari lorong-lorong yang sempit, dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap, terjang bahaya, siapapun dihadapinya. Sini preman, sana preman, sedang beraksi. Wajah dingin dan seram, siap menerkam. Jangan kau coba kawan, cari perkara, sejurus beraksi petaka. Pakski Baba preman-preman, Pakski Baba metropolitan. Pakski Baba preman-preman, Pakski Baba metropolitan. Di zaman resesi dunia, pekerjaan sangat sukar juga pendidikan. Di sudut-sudut jalanan banyak pengangguran, jadi preman untuk cari makan. Di balik wajah yang seram, bersimpan damba kedamaian. Sekarang kita bahas lokasi malam mingguan selain di rumah pada era 80-an. Saat itu jumlah kawasan perbelanjaan atau mall sangat terbatas. Fungsinya pun masih fokus sebagai tempat belanja. Yang gue inget cuma ada Aldiron, Plaza Melawai, Ratu Plaza, Proyek Senen, Pasar Baru, dan Sarinah. Sehingga pada saat itu mall belum jadi tempat favorit buat malam mingguan. Ya kecuali di kawasan Melawai. Itu pun terbatas buat kalangan anak selatan berboil yang suka ngeceng. Nona, 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 kamu laksana burung-burung gereja. Kumpul-kumpul tertawa penuh ceria di sana, di Melawai. Nona, 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 bagai bunga yang mekar di kebun raya, menanti kumbang-kumbang datang menggoda. Asik ah, asik yeah. Satu persatu mereka dengan langkah dan gaya busana. Aku terpana dan bingung mana yang kupilih. Ternyata memang masa remaja, masa yang paling indah. Satu di antara 1000 nona, sungguh aku suka nona. Aku suka, sungguh mati. Aku suka nona. Nah, buat kalangan lupus, ya lu kalau nggak tahu lupus tanya aja lah sama om, tante, bokap atau nyokap lu. Buat kalangan lupus atau yang cuma bisa ngebis serta mengejar makhluk manis dalam bis, pilihan berduanya adalah makan bakso atau nonton bioskop yang waktu itu posisinya nggak berada di dalam mall. Oh iya, waktu itu ada juga kalangan yang menjauhi keramaian. Mereka pun memilih tempat seperti Taman Ria Remaja, Ancol, dan sebagainya. Semoga ortu kalian nggak pacaran di sana.
Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Ada juga kaum catatan si boy yang senang bermalam mingguan di tempat-tempat ajojing. Biasanya ini adalah anak-anak muda dari kawasan Menteng dan sekitarnya. Sebentar, jangan salah paham. Biarpun kaum ini tampak hedon, tapi sebetulnya mereka tetap anak baik hati dan tidak sombong. Ya, tapi itu kata om yang satu ini loh. Siapa tak kenal dia? Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wah boy, cermin anak muda, si boy figur remaja. Impian kaulah muda, maka tak heran kita dia playboy di zamannya. Baik budi dan tidak brutal, jagoan lagi pula pintar. Wah boy, semua dekat padanya. Kehidupannya tak kenal mustasi, tiada rumus gengsi, hatinya pun bersih. Boy, boy, si boy, satu imajinasi, anak muda masa kini, pemuda yang seksi. Anak 80-90 punya film catatan si boy. Anak-anak 2000 kita tahu punya film AADC. Sementara anak 70-80an punya film Galih dan Ratna. Sehingga standar tamfan 2000 adalah sok cool. Lalu standar tamfan 80-90an adalah taruh tasbih di mobil. Dan standar tamfan 70-80an adalah naik Vespa dengan tai lalat di dagu. Coba tanya bokap, om lu atau opa lu, pernah nitikin dagunya pakai spidol nggak? Di malam minggu ku pergi ke pesta, pesta meriah, ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya, dandan masa kini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh dip dip hura-hura, aku suka dia. Aku jatuh cinta. Dia menanti cinta bersemi di hati. Sweet Seventeen. Dulu ini jadi acara yang wajib dimeriahkan, khususnya untuk kaum cewek. Perayaan ini sering dijadikan untuk ajang cari jodoh. Ada sebuah games yang bikin gue menghindari undangan acara Sweet Seventeenan ini, yaitu oper-operan benda. Dimana jika musik berhenti pada saat benda itu berada di tangan lu, maka lu dan pasangan jenis yang juga bernasib sama akan diwajibkan ajojing atau diskau berdua. Ya karena gue terlalu karismatik, jadinya gue tentu berat hati buat nunjukin skill moonwalk gue di depan orang-orang. Pulang dari sekolah, ku jumpa seorang pemuda yang terus memandangku hingga aku salah tingkah.
Hal apa yang anak-anak era 80-an gak pengen terulang lagi? Menurut gue sih fashion. Karena butuh nyali gede buat ngulangin keajaiban fashion pada era tersebut. Oke, kita bahas dari kepala sampai kaki. Rambut cowok di awal 80-an masih terpengaruh era ujung 70-annya Bang Rano Karno dan Bang Herman Felani, yaitu model sedikit gondrong yang di belah kampak atau belah tengah. Di pertengahan 80-an terjadi lagi perubahan gaya. Melalui Lupus, Hilman Hariwijaya mempopulerkan gaya poni jambul dan gondrong belakang ala John Taylor, duren-duren. Bahkan sempat rame juga ada yang nambahin buntut. Untuk cewek, mode rambutnya adalah wajib mumbul dan keriting salon ala Madonna di era 80-an. Rasa deg-degan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Pipi merah, bibirku merah, mereka menentang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung, telinga, jidat, tangan sampai betis. Oh betapa cantiknya wajahku malam ini, pasti ku terpilih jadi ratu. Aku pun bersorak, lompat ke girangan, tapi ku terjatuh dari kursi goyang, kiranya ku mimpi. Jadi ratu sejagat semalam. Balik ke soal fashion. Soal model baju, ya udah pada tau lah. Rata-rata kemeja gombrong plus celana baggy. Serunya saat itu, nah kita ngomongin yang anak cowok nih. Bagian lengan pada kemeja seragam sekolah biasanya mereka linting. Dan mereka juga ngebuka beberapa kancing atas buat nunjukin dadanya yang kayak papan penggilesan. Udah itu kadang ujung bajunya dikeluarin dan diikat segala. Gak paham juga gue apa maksudnya. Tapi yang punya berasa keren aja. Nah cewek juga gitu sih. Tapi tentu dong pakai kaos dalam. Aduh mama, ku pusing kepala. Ada pria mencoba mendekatiku. Udah teleponnya 3 kali sehari. Ku pikir seperti minum obat saja. Rayuannya, aduhai indahnya. Dia berkata, hanya aku di hatinya. Banyak bohongnya dan hanya janji melulu. Aduh mama, dengarkanlah rayuannya. Ingin bintang tinggal bilang, ingin bulan tinggal pesan. Kalau aku benar cinta, dia juga pasti cinta. Ingin terbang tinggal bilang, ingin intan tinggal pesan. Kalau aku benar cinta, dia juga pasti cinta. Sekarang sepatu atau spokat standar lah. Sempet musim yang ujungnya lancip, sempet juga yang ujungnya kayak jidat ikan lohan. Ya model-model begini kan masih terjadi pengulangan lah hingga zaman-zaman berikutnya. Tapi yang ini tidak akan mungkin terulang kembali. Jadi waktu itu sempat rame sepatu capung yang talinya selebar pita kado dan warna-warni pula. Kadang sebelah kanan sama sebelah kiri beda. Serius. Jadi wahai kawan-kawan zaman now, percayalah, kalian gak akan punya cukup nyali untuk mengadopsi beberapa keajaiban pada era tersebut. Tak perlu malu